Ada yang merasa berkekurangan, mas saya mau melihat tangan-tangan yang merasa berkekurangan. Tidak ada. Tadi pagi sebelum pelayanan, sebelum ngepel, sebelum nyapu, saya sudah sarapan. Setelah itu siangnya saya juga makan lagi setelah saya sebelum saya pulang, setelah saya melayani adik-adik anak-anak SD sekolah minggu. Tidak ada kekurangan, kita aja yang melebih-lebih kekurangan kita. Amin. Amin. Yang melebih-lebih kekurangan. Saya tidak diberkati Tuhan dalam hal ini. Secara tidak sadar kita itu sedang menyalahkan Tuhan. Kalau kita itu masih bisa hidup, masih bisa pelayanan pulang weekend, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Selebihnya kita akan menjadi berkat bagi orang. Kita menjadi berkat bagi orang itu karena kita punya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita punya komitmen di dalam Tuhan. Kalau kita udah mengikuti Tuhan, tapi kerja kita masih menggerutu, action kita itu masih mengalah, pola pikir kita itu berbeda, yang akhirnya nanti kita tidak tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Semester 7 ini baru proposal, tapi udah bingung ke depan mau jadi apa. Saya pun bingung, mesti tak bisa. Tapi saya itu percaya sama Tuhan. Karena bukan manusia yang menawarkan kita. Amin, adik-adik semua. Amin. Kalau adik-adik juga ada di sini yang punya bakat, bahkan yang tidak punya bakat, andalkan Tuhan. Di setiap tempat pelayanan itu selalu banyak persoalan dan tantangan, apalagi ada dia baru weekend. Belajar itu tekun. Jangan suka mengeluh. Kalau kita udah belajar mengeluh, kita akan suka pindah-pindah. Nggak ada di sini, di sana. Ya, adik-adik, ini kakak rohani saya sampaikan kepada kita semua. Kita itu belajar komitmen, yaitu mengikuti Tuhan. Satu sisi juga nanti kalau belajar komitmen membangun hubungannya. Dan bagi orang, bahkan bagi banyak orang sekeliling kita, di mana kita berada, di mana kita jumpai seseorang, kita akan menjadi berkat. Jadi seperti dilihat di TikTok itu, orang suka berbagi-bagi. Saya tidak tahu itu apa, cari review atau aku nggak ngerti saya. Tapi pastinya dari video itu kita belajar bahwa itu juga adalah pencerahan bagi kita. Ternyata kalau udah hidup di dalam Tuhan, kita akan semakin berbuah. Seperti firman-Nya itu, apakah dari Kolose saya lupa. Orang yang sudah percaya di dalam Tuhan, orang yang mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, maka hidupnya akan berbuah-buah, akan menjadi batu sandungan di tempat PKL. Saya itu di tempat PKL itu saya belajar polos karena satu sisi saya punya gembala itu ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Mungkin ada kakak-kakak kalian udah mengalami di sana. Saya belajar polos, saya tidak mau tiba-tiba itu nongol, baru dipercayakan nongolnya berulang kali, ya. Tapi kita belajar di mana kita dipercaya, di mana kita itu disenangi. Belajar rendah hati, jangan tinggi hati. Berat kalau udah tinggi hati. Amin. Masalah saya itu sedikit sih, saya di tempat PKL itu saya nggak tahu kenapa Tuhan itu suka pindah-pindahkan saya. Saya katakan Tuhan nggak tahu, karena ini bapak gembala saya sih yang sudah pindahkan saya. Cuma agak berat sih sebenarnya sama saya itu, saya tidak tahu apa yang mau kerjakan. Kalau udah dari lampu saya itu belajarnya menangani adik-adik itu yang umur SMP SD itu, saya mau berbagi materi sama mereka, tapi namanya juga belajar ya. Saya belajar untuk jadi guru sama mereka, saya belajar menjadi pengasuh sama mereka. Tiba-tibanya saya dipanggil lagi datang ke Jakarta. Tahunnya di Jakarta saya bingung. Hari-hari aku kerjanya naik kereta api. Untuk kereta apinya nggak berapi-api. Kayaknya ya, jadi kita itu dipindahkan ke suatu tempat itu, kita itu banyak belajar pengalaman. Yang dari dulunya dari kampung tidak ada kereta api, yang ada kereta roda-roda. Di Jakarta ada kereta api. Ya, jadi ada tujuan Tuhan itu. Jadi saya bersyukur ketika saya itu dipindahkan lagi di Keranji sana, di Bekasi daerah sana itu,
saya itu bersyukurnya gini, banyak orang tua di sana itu yang bisa saya itu sedikit ya, bisa saya mereka curhatkan tentang namanya itu seorang hamba Tuhan, seorang anak STT. Iya, begitu. Jadi kalau kita tidak punya karakter, salah satunya karakter Kristus tidak punya, jemaat lari. Bagaimana jemaat mau bisa berkomunikasi dengan kita kalau mulai dari penampilan kita, rambut kita aja udah kayak rambut ini, kayak udah rambut perampok. Jemaatnya pun jauh, ya. Jadi perlu juga penampilan. Kedua, saya belajar di situ, mereka itu orang setia di dalam Tuhan. Walau hanya itu, nggak banyak-banyak. Tapi saya lihat kesetiaan mereka itu, membangun kesetiaan di dalam Tuhan itu luar biasa. Tidak seperti apa yang saya lihat di mana saya melihat gereja, terutama ini salah satunya gereja Protestan, ya. Ini gereja BKP lah dan HKBP lah. Kita banyak melihat setelah kita udah jatuh udah turun di lapangan, kita melihat perbedaan, mata kita terbuka. Karena selama ini tertutup ya deh, jadi pasti luar terbuka. Oh, ini namanya sistem pelayanan ya. Melayani itu ternyata merendahkan diri, bukan sombong. Tidak dibutuhkan orang sombong di sana, karena di sana itu orang-orang hebat, orang-orang yang ternama. Ya, tugas kita adalah melayani mereka. Sedikit kesaksian saya ini, tiba-tiba waktu Natal itu namanya Natal ya, musim-musim Desember itu jadwal musim hujan. Ya, saya nggak tahu di daerah Adi, tapi di Jakarta juga begitu. Begitu tanggal 25 saya udah siap-siap. Saya nanti pengen ini karena kita ada kegiatan khusus, nanti kita tampilkan. Tahunya karena hujan dari awal sampai berakhir, akhirnya tugas saya apa? Tidak ikut Natal, adik-adik. Punya baju baru nggak dipakai, punya celana baru, punya sepatu baru nggak terpakai. Kenapa? Karena saya itu tugas saya melayani bapak-bapak yang udah bawa tongkat lah, yang keluar mobil lah, payung-payungin mereka. Dalam hatiku, ya ampun, tega sekali rasanya. Melayani begini ternyata, melewati kayak gini. Tapi kan manusia kan nggak melihat kayak gitu. Kan Tuhan yang melihat kita. Apakah kita itu melakukannya itu dengan tulus hati? Berat sebenarnya. Saya ini pelayan Tuhan loh. Saya di semester ini, kok tugas saya ini, harusnya saya berdiri di tengah-tengah ini, di tengah-tengah bab. Enggak ada. Jadi melayani itu dari yang kecil. Saya juga tidak tahu bapak-bapak itu, ibu-ibu itu kalau udah masuk dalam gerbang itu kan, pintu itu kan hujan, keluar mobil kan hujan tuh kan deras banget. Tapi saya bingung, mereka nanti kalau udah masuk ibadah di lantai 2, mereka akan kebasahan semua. Siapa lagi nanti yang repot membersihkan ini kalau bukan saya dan tim. Akhirnya saya ambil payung. Saya ambil satu payung, satu persatu masukkan di dalam. Mereka memasukkan domba. Iya, adik-adik. Jadi saya lihat, kayaknya tugas saya ini luar biasa. Tepuk buat Tuhan. Itu cara Tuhan menilai kita dari hal-hal kecil. Tapi saya jujur, banyak juga kekurangan di tempat PKL saya. Kedua, dipindahkan lagi di Taman Surya. Dengar-dengar ya. Saya dipindahkan di Taman Surya dengan tidak ada pikiran bahwa namanya satu tim pelayanan itu semua polos seperti saya. Saya polos. Jadi ada di situ cowok, ada di situ cewek. Namanya satu tim pelayanan Tuhan, anak-anak Tuhan luar biasa. Bahasa rohnya luar biasa. Kata ketika sudah disuruh gembala gercep, gerakan cepat karena takut sama pemimpin. Kalau enggak nanti dia akan diomelin di kantor. Tapi taunya apa? Pakai masker deh. Jadi taunya apa? Saya melihat menjalani PKL di Taman Surya itu bulan ke bulan. Akhirnya saya dicolongin. Nggak ada di sini. Saya itu kehilangan uang. Iya, jadi saya berpikir begini. Selama ini saya pikir aman-aman aja. Sampai aku punya baju pun, kalau misalnya ya tiba-tiba mereka mau itu ya bahasa baju mereka pakai tiba-tiba mau ganti baju malam. Saya itu free. Apa free? Nah, jadi saya saking polosnya saya, mereka itu juga saudara-saudara saya.
Kalau saya juga ada di sini karena mereka yang menguatkan saya di sini, yang memperhatikan saya. Tahunya adik saya itu kehilangan uang. Saya tidak tahu cara mereka itu mengambil uang itu seperti apa. Itu di tengah-tengah pelayanan. Ada yang merasakan, adik-adik, jangan sampai. Karena itu berat. Saya tidak ingat mula saya itu mulai menabung. Saya tidak tahu saya menabung di tempat baju saya itu istilahnya ya. Kan saya pikir nanti kalau saya tiba-tiba lapar, tukang lapar ini kan, kalau saya tidak keluar. Tapi tahu-taunya ada yang begitu polos sekali. Saya melihat pekerjaannya beres-beresnya, tidak pernah seperti biasanya. Tapi begitu dia izin sama saya, Dek, saya mau keluar dulu ya. Saya mau ke ini, saya mau ke ini, mau ke kantor polisi dulu, segala macam. Iya Pak. Saya heran. Pikiran saya udah berbeda, mata saya udah berbeda. Namanya kalau udah dicuri uang, udah kehilangan itu, apa sih adik-adik udah rasakan? Udah pasti pikirannya norak dan begitu negatif. Tidak ada baik-baik kalau kita kehilangan. Amin. Kalau saya hitung nilainya lumayan juga, ya. Tapi saya percayakan itu Tuhan itu berkat, segala berkat, tidak pernah berkekurangan, ya. Jadi dari hati itu juga Tuhan menguji kita bahwa apa yang juga kita punya, apa juga yang kita miliki itu bukan semuanya punya kita, ya. Ada juga punya maling ya. Enggak ya. Jadi seperti hal ini, bahkan ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi berkat bagi orang, bahkan bagi banyak orang. Bagi banyak orang ini adik-adik, kita mulai belajar dari mana? Kita mulai belajar dari tempat ini. Mengasihi. Tidak ada namanya memberi, tidak ada namanya menjadi berkat kalau kita tidak mengasihi. Ada begitu? Tidak ada, harus diawali dengan mengasihi. Seperti yang punya hubungan tadi. Kalau udah membangun hubungan, baru aja membangun hubungan 1 bulan, apapun yang dia minta pasti dipenuhi. Kenapa? Karena dia juga percayai. Iya ya. Begitulah Raja Daud ini. Tapi Saulnya kepada Daud ini, dia tidak melihat masalah. Apapun goncangan di dalam hidupnya, dia tetap bermaju di dalam Tuhan. Makanya katakan tadi, kecaplah dan lihatlah betapa banyak Tuhan itu. Apa yang kamu rasakan di dalam Tuhan adik-adik? Apa yang kamu lihat? Bukan yang dituju-tuju manusia. Apa yang kamu lihat, apa yang ada di perubahan di dalam dirimu itu, bereskan. Saya juga belajar bereskan untuk itu tulus. Saya juga belajar untuk membereskan namanya itu keikhlasan. Berat kan deh, menjadi berkat berat. Tapi coba dekat dengan Tuhan, mengalir terus, amin. Tidak akan ada henti-hentinya. Selanjutnya